Aku datang ke rumah mertuaku dalam keadaan basah kuyup karena hujan. Bukan pelukan yang kudapat, melainkan tatapan merendahkan dan hinaan. Mereka membanggakan mobil mewah mereka, seolah harga diri manusia ditentukan dari sana. Aku memilih diam, menelan semua luka itu sendirian. Mereka tak tahu, di balik kesederhanaanku, ada sosok ayah yang selama ini mereka remehkan. Dan hari itu, tanpa teriakan, tanpa amarah, martabat kami berdiri, membuat mereka terdiam. Pagi itu datang dengan cahaya matahari yang lembut, menyelinap melalui celah tirai tipis di jendela kamar. Udara masih dingin, menyisakan aroma hujan semalam yang menempel di dedaunan halaman kecil rumah itu. Perempuan itu terbangun lebih dulu, seperti biasa. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang masih terlelap, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat, senyum seorang istri yang menerima hidup apa adanya. Namanya Alia. Seorang perempuan sederhana dengan wajah teduh dan sorot mata yang selalu menyimpan ketenangan. Ia bukan perempuan yang suka mengeluh, bukan pula yang pandai menuntut. Hidup telah mengajarkannya bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa ikhlas hati menerima dan menjalaninya. Alia bangkit perlahan agar tidak membangunkan suaminya. Ia merapikan selimut, lalu melangkah ke dapur kecil yang menjadi saksi kesehariannya. Dapur itu tidak luas, perabotnya sederhana, beberapa bahkan sudah terlihat usang. Namun semuanya bersih, tertata rapi, dan hangat. Di sanalah Alia sering menghabiskan waktu, memasak dengan sepenuh hati, seolah setiap masakan adalah doa yang diselipkan diam-diam. Ia menyalakan kompor, merebus air, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada menu mewah, hanya nasi hangat, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Namun bagi Alia, itu sudah cukup. Ia percaya, cinta bisa disampaikan melalui hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Pernikahannya dengan Raka telah berjalan hampir 2 tahun. Mereka bertemu tanpa drama besar, tanpa kisah cinta yang terlalu rumit. Raka datang sebagai laki-laki yang tenang, berpendidikan, dan memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Bukan orang yang kaya raya, tetapi hidupnya teratur. Alia jatuh cinta bukan karena harta, melainkan karena sikap Raka yang selalu berbicara dengan sopan dan menghargainya sebagai manusia seutuhnya. Sejak awal pernikahan, Alia sudah memahami bahwa ia menikah bukan hanya dengan Raka, tetapi juga dengan keluarganya. Keluarga Raka dikenal berada, hidup dalam lingkungan yang rapi, modern, dan terbiasa dengan standar tertentu. Alia menyadari perbedaan itu, meski tidak pernah benar-benar diucapkan. Ia merasakannya dari cara bicara yang sedikit berjarak, dari pertanyaan-pertanyaan halus yang sering menyelipkan perbandingan, dan dari tatapan yang sulit diartikan. Namun Alia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Ia percaya, selama niatnya baik dan ia menjalani perannya sebagai istri dengan sepenuh hati, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak ingin membawa prasangka ke dalam rumah tangganya sendiri. Setelah sarapan siap, Alia membangunkan Raka dengan lembut. Mereka makan bersama di meja kecil dekat jendela. Obrolan mereka ringan, tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang rencana akhir pekan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada keluhan. Kehidupan mereka berjalan sederhana, namun terasa utuh. Di sela-sela kesibukannya, pikiran Alia sering melayang pada satu sosok penting dalam hidupnya, ayahnya, Pak Agung. Pak Agung adalah laki-laki sederhana dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang selalu tenang. Ia bukan orang yang gemar bicara banyak, tetapi setiap ucapannya penuh makna. Sejak kecil, Alia dibesarkan dengan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan harga diri. Pak Agung tidak pernah mengajarkan Alia untuk merasa rendah karena keterbatasan, dan tidak pula mengajarkan untuk merasa tinggi karena kelebihan. Jangan ukur dirimu dari apa yang orang lain miliki, begitu pesan Pak Agung yang selalu diingat Alia. Ukur dari caramu bersikap dan bertahan. Pak Agung hidup sederhana, berpakaian rapi tanpa kemewahan. Namun ada wibawa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia berjalan tegak, berbicara tenang, dan tidak pernah merendahkan siapapun. Ia mengajarkan Alia bahwa martabat seseorang terletak pada caranya menghargai diri sendiri dan orang lain. Hubungan Alia dengan ayahnya sangat dekat. Mereka jarang berbicara panjang lebar, tetapi saling memahami tanpa perlu banyak kata. Setiap kali Alia merasa ragu atau lelah, ia hanya perlu mengingat tatapan ayahnya yang penuh keyakinan, dan hatinya kembali tenang. Sesekali Alia dan Raka mengunjungi keluarga Raka. Rumah besar dengan halaman luas dan pagar tinggi itu selalu membuat Alia merasa sedikit canggung. Ia berusaha bersikap sebaik mungkin, berbicara seperlunya, dan membantu sebisanya.
Ia sadar dirinya datang dari latar belakang yang berbeda, namun ia tidak pernah merasa itu sebagai kekurangan. Hanya saja, perbedaan itu terasa, seperti garis tipis yang tak terlihat tetapi selalu ada. Alia mendengar cerita tentang keluarga Raka yang terbiasa hidup nyaman, kendaraan mewah, dan lingkungan pertemanan yang eksklusif. Ia mendengarnya tanpa iri, tanpa kagum berlebihan. Baginya, hidup bukan perlombaan. Di dalam dirinya, Alia menyimpan harapan sederhana, ingin menjadi istri yang baik, menantu yang sopan, dan anak yang tidak membuat ayahnya khawatir. Ia ingin membangun rumah tangga yang hangat, penuh saling pengertian, meski dengan segala keterbatasan. Malam hari, saat Alia dan Raka duduk berdampingan di ruang tamu kecil mereka, Alia merasa bersyukur. Hidupnya mungkin tidak gemerlap, tetapi hatinya tenang. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tidak tahu bahwa perbedaan yang selama ini hanya terasa samar akan berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Namun untuk saat ini, Alia memilih menikmati ketenangan itu. Ia tidak menduga bahwa kesederhanaan yang ia banggakan kelak akan diuji, bahwa sikap diam dan sabarnya akan ditantang, dan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan Pak Agung akan menjadi perisai terkuatnya. Bab ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan seorang istri yang tampak biasa, menjalani hidup yang sederhana, dengan hati yang penuh harapan, tanpa mengetahui bahwa ketenangan ini hanyalah jeda sebelum badai perlahan datang. Badai yang perlahan datang itu tidak langsung hadir dalam bentuk amarah atau kata-kata kasar, melainkan sebagai perubahan kecil yang nyaris tak disadari, ketika Alia mulai lebih sering melangkahkan kaki ke rumah keluarga suaminya dan merasakan bahwa ketenangan yang selama ini ia nikmati perlahan diuji oleh suasana yang berbeda. Awalnya, Alia mengira semuanya akan berjalan biasa saja. Baginya, bertemu keluarga suami adalah bagian dari tanggung jawab sebagai istri. Ia ingin menunjukkan niat baik, ingin menjadi menantu yang sopan dan tidak menyusahkan. Setiap kali ada undangan makan bersama atau sekadar silaturahmi akhir pekan, Alia selalu berusaha datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan membawa buah tangan sederhana yang ia pilih dengan hati-hati. Rumah keluarga Raka selalu tampak megah di mata Alia. Bangunannya besar, lantainya mengilap, dan perabotan di dalamnya tertata dengan selera yang jelas berbeda dari rumah kecil yang ia tempati bersama Raka. Setiap sudut rumah itu seperti berbicara tentang keteraturan, standar, dan kebiasaan hidup yang mapan. Alia sering menarik napas pelan sebelum melangkah masuk, seolah ingin menyiapkan hatinya agar tetap tenang. Di ruang keluarga, Alia biasanya duduk dengan posisi yang sama, punggung tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika ibu mertuanya berbincang tentang acara arisan, liburan keluar kota, atau perabot baru yang baru saja dibeli, Alia hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak berusaha ikut menimpali terlalu jauh, takut ucapannya terdengar salah atau tidak pada tempatnya. Pada awalnya, sikap ibu mertua terlihat ramah, meski terasa berjarak. Senyum yang diberikan seringkali tipis, formal, dan cepat menghilang. Alia menangkap bahasa tubuh itu, namun memilih untuk tidak memaknainya berlebihan. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya soal kebiasaan, atau perbedaan cara mengekspresikan diri. Namun, seiring waktu, Alia mulai merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Bukan dalam bentuk bentakan atau larangan, melainkan dalam kalimat-kalimat sederhana yang terdengar ringan, tetapi meninggalkan bekas. Komentar tentang cara berpakaian, tentang masakan, tentang kebiasaan hidup, sering disampaikan dengan nada seolah bercanda, namun selalu mengandung perbandingan. Di keluarga kami, biasanya perempuan itu terbiasa bangun pagi dan mengatur semuanya dengan rapi, ucap ibu mertua suatu sore, sambil melirik Alia yang sedang membantu di dapur. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi Alia menangkap pesan tersembunyi di baliknya. Ia hanya tersenyum dan menjawab singkat bahwa ia akan terus belajar. Alia berusaha menyesuaikan diri. Ia memperhatikan kebiasaan keluarga itu, mencoba mengingat jam makan, cara menyajikan hidangan, bahkan pilihan kata yang digunakan saat berbicara. Ia tidak ingin dianggap berbeda, apalagi merepotkan. Di dalam hatinya, Alia berharap bahwa usaha kecilnya akan cukup untuk membuatnya diterima. Raka seringkali tidak menyadari kegelisahan itu. Bagi Raka, rumah orang tuanya adalah tempat yang sudah sangat akrab, dengan aturan yang dianggap wajar. Ketika Alia sesekali tampak lebih pendiam dari biasanya, Raka hanya mengira istrinya lelah. Alia pun tidak ingin mengeluh. Ia tidak ingin Raka berada di posisi sulit antara istri dan orang tua. Di meja makan besar keluarga itu, Alia sering merasa dirinya mengecil. Percakapan mengalir tentang investasi, kendaraan baru, atau rencana masa depan yang melibatkan angka-angka besar. Alia mendengarkan sambil menunduk, sesekali mengaduk makanannya.
Ia merasa asing, meski duduk di antara orang-orang yang secara status kini adalah keluarganya sendiri. Tanpa disadari, perbandingan mulai terasa lebih jelas. Ketika salah satu kerabat memuji penampilan menantu lain yang tampil dengan tas mahal, ibu mertua ikut menimpali dengan antusias. Sebaliknya, saat Alia hadir dengan pakaian sederhana yang bersih dan sopan, komentarnya lebih singkat, bahkan nyaris tak ada. Alia tidak iri, tetapi ia merasa seolah keberadaannya tidak benar-benar diperhitungkan. Meski begitu, Alia tetap menjaga sikap. Ia mengingat pesan Pak Agung tentang martabat. Ia tidak ingin membalas sikap dingin dengan jarak, atau membalas perbandingan dengan pembelaan diri. Ia percaya, selama ia bersikap baik dan tulus, waktu akan berbicara. Di perjalanan pulang, Alia sering menatap keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu jalan yang berpendar. Di dalam dirinya, ada perasaan campur aduk antara lelah, canggung, dan keinginan untuk tetap kuat. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia memang harus terus menyesuaikan diri, ataukah ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Sesampainya di rumah kecilnya, Alia selalu merasa sedikit lega. Ruang tamu yang sempit itu seolah memeluknya kembali. Di sanalah ia bisa menarik napas panjang tanpa merasa diawasi. Raka sering menggenggam tangannya dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Alia mengangguk, meski hatinya belum sepenuhnya yakin. Ia tahu, ini baru awal. Tidak ada hinaan, tidak ada kata kasar, tetapi dinginnya sikap dan halusnya perbandingan mulai membentuk dinding tak kasat mata. Alia merasakannya, meski belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Ia hanya tahu satu hal, kehidupannya telah memasuki fase baru, dengan aturan-aturan yang tidak tertulis, yang menuntutnya untuk terus menyesuaikan diri. Dan tanpa ia sadari, rumah baru itu bukan hanya memperkenalkan kebiasaan baru, tetapi juga perlahan menguji keteguhan hati seorang istri yang selama ini hidup dalam kesederhanaan dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Hingga suatu sore hujan turun begitu deras dan membawa Alia pada pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Hari itu langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, dan hujan turun tanpa memberi jeda. Alia sebenarnya sudah bersiap sejak siang untuk menghadiri acara keluarga di rumah mertuanya. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna netral, rambutnya tertutup rapi, dan tas kecil berisi barang seperlunya. Ia tidak ingin terlihat mencolok, tetapi juga tidak ingin tampak sembarangan. Namun rencana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di tengah perjalanan, hujan semakin deras. Angin kencang membuat payung yang dibawanya tak banyak membantu. Air hujan membasahi ujung bajunya, merembes hingga ke dalam sepatu. Ketika akhirnya Alia sampai di halaman rumah mertua, tubuhnya sudah basah kuyup. Ia berdiri sejenak di depan pagar, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum masuk. Di halaman rumah itu, sebuah mobil Pajero hitam terparkir dengan gagah. Catnya mengilap, seolah baru saja dipoles. Alia melirik sekilas, lalu menunduk. Mobil itu sering menjadi kebanggaan keluarga suaminya, sering disebut-sebut dalam percakapan, dan kerap menjadi simbol keberhasilan yang mereka banggakan. Alia tidak pernah terlalu memikirkannya, karena baginya benda hanyalah benda. Saat Alia melangkah masuk ke dalam rumah, suara hujan masih terdengar jelas di luar. Air menetes dari ujung pakaiannya, membentuk genangan kecil di lantai marmer. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Alia tersenyum sopan, meminta maaf karena datang dalam keadaan seperti itu. Namun alih-alih disambut dengan empati, ia merasakan suasana yang tiba-tiba berubah kaku. Ibu mertuanya memandang Alia dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu tidak lagi sekadar dingin, melainkan penuh penilaian. Dengan nada yang tidak lagi berusaha disamarkan, ia berkata, "Kenapa datang seperti ini? Tidak ada persiapan sama sekali." Alia menunduk, menjelaskan singkat tentang hujan yang tiba-tiba turun. Ia berusaha tetap sopan, meski jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berharap penjelasan itu cukup. Namun kalimat berikutnya meluncur tanpa ragu, tajam, dan jelas ditujukan untuk merendahkan. Kalau hidupnya sudah susah, ya beginilah jadinya. Mau kemana-mana selalu terlihat tidak pantas, ucap ibu mertua sambil melirik ke arah mobil Pajero di halaman, seolah ingin menegaskan perbedaan yang ia maksud. Untuk sesaat, Alia merasa dunia di sekitarnya hening. Suara hujan, suara televisi, bahkan suara napasnya sendiri seakan menjauh. Kata-kata itu menghantamnya tanpa ampun. Ini bukan lagi perbandingan halus, bukan sindiran samar. Ini adalah hinaan yang disampaikan terang-terangan, tanpa rasa sungkan. Beberapa anggota keluarga lain terdiam. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang menoleh ke arah lain.
Tidak ada yang membela. Raka sendiri tampak kaget, namun lidahnya seolah keluh. Alia berdiri di tempatnya, basah kuyup, dengan tangan yang perlahan mengepal di balik tas kecilnya. Ibu mertua kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tinggi. Lihat mobil di luar itu. Tidak semua orang pantas naik mobil seperti itu. Harus tahu diri, katanya, sambil tersenyum tipis penuh kepuasan. Mobil Pajero itu kini bukan sekadar kendaraan, melainkan senjata untuk melukai harga diri Alia. Dada Alia terasa sesak. Ada dorongan kuat untuk membela diri, untuk mengatakan bahwa hidup tidak sesempit itu, bahwa martabat manusia tidak diukur dari mobil atau pakaian. Namun suara ayahnya terngiang di kepalanya, mengingatkannya tentang ketenangan dan kesabaran. Alia menelan semua kata yang ingin keluar. Ia hanya menunduk, meminta izin untuk membersihkan diri. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Tidak ada air mata yang jatuh, meski matanya terasa panas. Alia menolak memberikan kepuasan pada orang-orang yang ingin melihatnya runtuh. Di kamar mandi, Alia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya menyimpan luka yang dalam. Ia mengusap wajahnya, mengatur napas, berusaha menenangkan diri. Ia sadar, ini baru awal dari ujian yang lebih berat. Ketika kembali ke ruang keluarga, suasana sudah berubah seolah tidak terjadi apa-apa. Percakapan kembali mengalir, tawa terdengar ringan. Alia duduk di sudut, diam, dengan tubuh yang masih terasa dingin. Ia hadir secara fisik, tetapi jiwanya sedang berusaha bertahan. Sepanjang acara, Alia hampir tidak berbicara. Ia menjawab jika ditanya, tetapi selebihnya memilih diam. Setiap kali pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan ibu mertua, ia merasakan kembali tatapan merendahkan itu. Mobil Pajero di halaman seolah terus membayangi pikirannya, menjadi simbol dari kesombongan yang hari itu menghancurkan ketenangannya. Saat akhirnya mereka pulang, hujan telah reda, tetapi luka di hati Alia masih basah. Di dalam mobil, Alia menatap jalanan yang basah, lampu-lampu kota memantul di aspal. Raka mencoba berbicara, meminta maaf dengan suara pelan, tetapi Alia hanya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan perasaannya. Di malam yang sunyi itu, Alia menyadari satu hal penting. Kesabaran yang ia pegang selama ini sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Ia telah dihina secara terang-terangan, direndahkan dengan simbol kemewahan yang baginya tidak berarti apa-apa. Namun di balik diamnya, ada tekad yang perlahan tumbuh. Tekad untuk tetap menjaga martabat, apapun yang akan ia hadapi selanjutnya. Meski ia belum menyadari bahwa luka yang ia pendam justru akan menggerogoti ketenangannya pelan-pelan, hari demi hari. Sejak peristiwa hujan itu, Alia tidak lagi sama. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan menyambut Raka sepulang kerja dengan senyum yang ia paksa agar terlihat wajar. Namun di balik senyum itu, ada beban yang terus menekan dadanya. Kata-kata ibu mertuanya berulang kali terputar di kepalanya, muncul tanpa permisi di saat-saat yang tak terduga. Alia mendapati dirinya sering terdiam di dapur, menatap wajan panas tanpa benar-benar memasak. Kadang ia terkejut sendiri saat menyadari masakannya hampir gosong. Pikirannya melayang pada tatapan merendahkan, pada kalimat yang menyentuh harga dirinya lebih dalam dari yang ia duga. Ia merasa kecil, meski ia tahu ia tidak seharusnya merasa demikian. Di hadapan Raka, Alia berusaha tetap menjadi istri yang sama. Ia tidak ingin memperpanjang masalah atau membuat suaminya terjebak di tengah. Raka memang sempat meminta maaf malam itu, namun setelahnya, ia lebih memilih diam. Tidak ada pembicaraan panjang, tidak ada usaha untuk benar-benar memahami apa yang Alia rasakan. Raka seolah berharap semuanya akan mereda dengan sendirinya. Sikap itu membuat Alia semakin tertekan. Ia tidak marah pada Raka, tetapi ia kecewa. Ia berharap ada pembelaan, setidaknya pengakuan bahwa apa yang terjadi itu salah. Namun Raka berada di posisi abu-abu, tidak membenarkan, tetapi juga tidak menentang. Alia mengerti dilema itu, namun pengertian tidak serta-merta menghapus rasa sakit. Beberapa kali Alia mencoba membuka percakapan, menyinggung perasaannya dengan kalimat hati-hati. Namun Raka selalu menanggapinya dengan nada menenangkan, seolah masalah itu tidak sebesar yang Alia rasakan. Ibu memang begitu orangnya. Jangan dimasukkan ke hati, katanya suatu malam. Kalimat itu justru membuat Alia semakin merasa sendirian. Di dalam dirinya, Alia bergulat dengan perasaan tidak dihargai. Ia bertanya-tanya, apakah ia memang selalu akan dipandang rendah? Apakah semua usahanya selama ini tidak berarti?
Ia merasa seolah harus terus membuktikan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia janjikan. Meski demikian, Alia tetap berusaha menjaga rumah tangganya. Ia tidak ingin konflik dengan keluarga suami merusak hubungannya dengan Raka. Ia memilih diam, menelan luka itu sendirian. Ia meyakini, mungkin dengan waktu dan kesabaran, semuanya akan membaik. Namun luka yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat untuk muncul kembali. Perubahan pada diri Alia tidak luput dari perhatian Pak Agung. Ayahnya yang jarang bertanya banyak itu mulai merasakan ada yang tidak beres. Ketika Alia menelepon, suaranya terdengar lebih pendek, lebih berhati-hati. Tawa yang biasanya ringan kini terasa dipaksakan. Pak Agung mengenal anaknya terlalu baik untuk mengabaikan perubahan itu. Suatu sore, Pak Agung datang berkunjung. Ia duduk di ruang tamu kecil rumah Alia, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Alia menyuguhkan teh hangat, tangannya sedikit gemetar saat menuang air. Pak Agung menangkap hal itu, meski tidak langsung bertanya. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang pekerjaan Raka, tentang kehidupan sehari-hari. Namun di sela-sela percakapan, Pak Agung menatap Alia dengan sorot mata yang dalam. Ia melihat kelelahan yang tidak kasat mata, luka yang disembunyikan di balik sikap tenang. "Ayah lihat kamu berubah," ucap Pak Agung akhirnya. Suaranya rendah dan tenang. Alia terdiam. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Alia hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia hanya lelah. Pak Agung tidak memaksa. Ia tahu, ada hal-hal yang hanya bisa diceritakan ketika hati sudah siap. Namun sejak saat itu, Pak Agung menyimpan kegelisahan sendiri. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi ia yakin anaknya sedang menanggung beban yang berat. Pak Agung tidak marah, tidak pula gegabah. Ia memilih mengamati, menunggu, dan bersiap jika suatu saat Alia membutuhkan sandaran. Di sisi lain, Alia semakin sering memendam perasaan. Ia menguatkan diri dengan mengingat ajaran ayahnya tentang martabat dan ketenangan. Namun semakin ia berusaha tegar, semakin jelas bahwa luka itu tidak sesederhana yang ia kira. Bab ini adalah tentang luka yang tidak terlihat, tentang penghinaan yang meninggalkan bekas lebih dalam dari kata-kata. Alia masih berdiri, masih bertahan, tetapi di dalam dirinya, ada pergulatan yang terus berlangsung. Dan di kejauhan, seorang ayah mulai bersiap menghadapi kemungkinan bahwa kesabaran anaknya sedang diuji hingga batasnya. Pak Agung mungkin tampak sederhana, namun di balik sikap diamnya, tersimpan tekad seorang ayah yang siap melindungi anaknya dengan cara paling bermakna, dengan kebijaksanaan dan waktu itulah yang perlahan membawanya masuk ke dalam lingkaran keluarga yang selama ini memandang segalanya dari ketinggian mereka sendiri. Seiring berjalannya hari, sikap keluarga mertua Alia semakin berubah. Jika sebelumnya dingin dan penuh sindiran halus, kini sikap itu menjelma menjadi keangkuhan yang terang-terangan. Mereka merasa berada di posisi yang tidak bisa disentuh, seolah status dan harta memberi hak untuk menilai, mengatur, bahkan merendahkan orang lain. Alia merasakan perubahan itu setiap kali berkunjung. Cara bicara yang lebih tajam, perintah yang disampaikan tanpa empati, dan senyum yang mengandung rasa superior. Ibu mertua Alia semakin sering membanggakan pencapaian keluarga mereka di depan siapapun. Tentang relasi bisnis, tentang lingkungan pertemanan yang selevel, tentang barang-barang mahal yang menjadi simbol keberhasilan. Mobil Pajero itu kembali dan kembali disebut, bukan hanya sebagai kendaraan, melainkan sebagai penanda siapa yang layak dihormati dan siapa yang hanya pelengkap. Alia tetap hadir, tetap sopan, tetap diam. Ia menunduk ketika perlu, menjawab seperlunya, dan menahan diri ketika hatinya terasa penuh. Ia tidak lagi berharap dipahami, ia hanya berharap tidak terus dilukai. Namun semakin ia memilih diam, semakin keluarga mertua merasa bebas bersikap. Keheningan Alia dianggap sebagai tanda kelemahan. Di tengah suasana itu, Pak Agung mulai lebih sering hadir. Bukan dengan niat mencampuri, melainkan memenuhi undangan keluarga besar yang tidak mungkin ia tolak tanpa alasan. Ia datang dengan pakaian sederhana, kemeja rapi tanpa merek mencolok, sepatu yang bersih namun jelas bukan barang mahal. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, dan tutur katanya selalu terjaga. Kehadiran Pak Agung tidak langsung disambut dengan hormat. Beberapa anggota keluarga hanya menyapanya sekilas. Ada yang mengangguk singkat, ada pula yang sekadar tersenyum formal. Ibu mertua Alia menyalaminya dengan cepat, lalu kembali sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam pandangan mereka, Pak Agung hanyalah ayah dari menantu yang dianggap tidak selevel. Pak Agung tidak tersinggung.
Ia duduk di kursi yang disediakan, mendengarkan percakapan yang sebagian besar berkisar pada harta dan pencapaian. Sesekali ia menimpali dengan kalimat pendek, tidak untuk pamer pengetahuan, melainkan untuk menjaga sopan santun. Sikapnya itu justru semakin membuatnya dipandang remeh, terlalu tenang untuk dianggap penting. Suatu ketika, percakapan kembali mengarah pada mobil Pajero. Ibu mertua Alia berbicara dengan bangga, menceritakan betapa mobil itu menjadi kebanggaan keluarga, bagaimana orang-orang memandang mereka berbeda sejak memilikinya. Beberapa orang mengangguk setuju, menikmati cerita itu seperti kisah kemenangan. Pak Agung mendengarkan tanpa bereaksi. Namun di sela-sela percakapan, ia bertanya dengan nada ringan, mobil itu sering dipakai keluar kota. Pertanyaan sederhana itu dijawab dengan tawa kecil yang terdengar meremehkan. Seolah pertanyaan tersebut terlalu biasa untuk dibahas panjang. Alia yang duduk tidak jauh dari ayahnya menangkap isyarat itu. Ia tahu, ayahnya tidak bertanya tanpa alasan. Namun ia juga tahu, ini belum saatnya. Pak Agung sendiri terlihat tidak mempermasalahkan respons itu. Ia kembali diam, membiarkan percakapan mengalir. Petunjuk-petunjuk kecil mulai muncul tanpa disadari keluarga mertua. Dalam obrolan lain, Pak Agung menyebutkan pengalaman mengurus kendaraan dengan spesifikasi serupa untuk urusan tertentu. Ia tidak menyebut kepemilikan, tidak pula membanggakan apapun. Kalimatnya singkat, datar, dan berlalu begitu saja. Namun bagi Alia, itu cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sementara itu, sikap keluarga mertua semakin menunjukkan jarak. Mereka berbicara tentang rencana besar tanpa melibatkan Alia, seolah keberadaannya hanya formalitas. Raka sendiri masih berada di posisi yang sama, tidak ikut merendahkan, tetapi juga tidak benar-benar membela. Ia sering terlihat canggung, terjepit antara kesetiaan pada keluarga dan kepedulian pada istrinya. Pak Agung memperhatikan semua itu dengan saksama. Ia melihat cara Alia menunduk, cara tangannya menggenggam tas saat merasa tidak nyaman, dan cara napasnya berubah ketika pembicaraan menyentuh soal status. Hatinya perih, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun, apalagi Alia. Di dalam dirinya, Pak Agung semakin yakin bahwa kesabaran akan segera mencapai ujungnya. Bukan karena ia ingin menunjukkan siapa dirinya, tetapi karena ia tidak ingin anaknya terus diperlakukan seolah tidak berharga. Ia tahu, kebenaran seringkali diremehkan ketika disampaikan oleh orang yang tampil sederhana. Namun ia juga tahu, kebenaran tidak pernah membutuhkan sorak-sorai untuk menjadi nyata. Malam itu, ketika acara keluarga berakhir, Pak Agung berpamitan dengan sopan. Ibu mertua Alia mengangguk singkat, masih dengan sikap yang sama. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan Pak Agung, keputusan sedang mengendap. Bab ini menjadi penanda bahwa kesombongan telah mencapai puncaknya, dan bahwa kebenaran, meski diremehkan dan dianggap sepele, sedang menunggu saat yang tepat untuk berdiri di hadapan semua Segalanya orang. bermula dari Pak Agung sebuah belum rencana berbicara keluarga banyak, besar yang tetapi terdengar kehadirannya biasa saja saja. sudah mulai menggoyahkan Keluarga fondasi mertua yang Raka selama ini berencana mereka mengadakan mengadakan acara tanpa syukuran sadar. kecil Sekaligus pertemuan kerabat jauh. Acara itu dimaksudkan untuk menunjukkan keberhasilan keluarga mereka, sebuah ajang pamer yang dibungkus dengan kata silaturahmi. Nama-nama tamu penting disebut, daftar undangan dibicarakan, dan tentu saja, pembicaraan tentang fasilitas serta kendaraan kembali mencuat. Alia mendengarkan dari sudut ruangan, seperti biasa. Ia tidak lagi terkejut mendengar nada bangga yang berlebihan. Hatinya sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Ia memilih fokus menjaga sikap, memastikan dirinya tetap tenang, tetap sopan, seolah semua yang terjadi tidak menyentuhnya. Sikap tenangnya justru menjadi kontras dengan kegelisahan yang mulai tampak pada orang-orang di sekitarnya. Pada suatu sore, tanpa sengaja, seorang kerabat jauh menyebut nama Pak Agung dalam percakapan. Ia bertanya dengan nada heran mengapa Pak Agung jarang terlihat dalam acara-acara besar, padahal ia pernah mendengar nama itu disebut dalam konteks yang berbeda. Ibu mertua Alia tertawa kecil, menanggapi dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa Pak Agung hanyalah orang tua sederhana dari menantu mereka. Namun kerabat itu tampak ragu. Ia menyebutkan pernah bertemu seseorang bernama Pak Agung dalam urusan penting, seseorang yang dikenal tenang namun disegani. Percakapan itu terhenti sejenak. Suasana yang tadinya riuh mendadak canggung. Alia yang mendengar dari kejauhan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi wajahnya tetap datar. Pak Agung sendiri hadir di acara itu, duduk di tempat yang sama seperti biasanya. Ia mendengar potongan percakapan tersebut tanpa mengubah ekspresi. Ia tidak menyela, tidak pula membenarkan. Ia hanya mengamati bagaimana kebingungan mulai muncul di wajah beberapa orang. Sejak hari itu,
sikap keluarga mertua Alia mulai berubah, meski masih samar. Ada tatapan-tatapan yang lebih lama dari biasanya, bisik-bisik yang berhenti ketika Pak Agung mendekat, dan pertanyaan-pertanyaan kecil yang diajukan dengan nada hati-hati. Kepercayaan diri yang dulu begitu kuat kini mulai retak, digantikan rasa penasaran yang bercampur cemas. Kebenaran mulai merembes keluar dari celah-celah kecil. Seorang tamu lain menyebutkan kerjasama yang pernah melibatkan Pak Agung. Ada pula yang bertanya dengan sopan tentang kesibukan beliau, bukan lagi sekadar basa-basi. Ibu mertua Alia mencoba menanggapi dengan senyum kaku, namun ketenangannya tidak lagi utuh. Sementara itu, Alia tetap bersikap seperti biasanya. Ia membantu di dapur, menyapa tamu dengan sopan, dan tidak terlibat dalam percakapan tentang status atau harta. Ia tahu, perubahan yang sedang terjadi bukanlah sesuatu yang harus ia rayakan. Baginya, ini bukan tentang pembuktian, melainkan tentang menjaga martabat tanpa merendahkan orang lain. Raka mulai menyadari keganjilan itu. Ia melihat bagaimana ibunya kini berbicara lebih pelan ketika Pak Agung berada di dekatnya. Ia melihat ayahnya yang biasanya lantang kini lebih banyak diam. Raka merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan, seolah fondasi yang selama ini ia anggap kokoh ternyata tidak sekuat yang ia bayangkan. Pada satu kesempatan, pembicaraan tentang mobil Pajero kembali muncul, tetapi kali ini dengan nada yang berbeda. Tidak lagi penuh kebanggaan, melainkan disertai kehati-hatian. Ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang muncul, seolah ingin memastikan sesuatu. Alia menyadari, simbol yang dulu digunakan untuk merendahkan kini justru menjadi sumber keraguan. Pak Agung tetap tenang. Ia tidak memanfaatkan situasi itu untuk meninggikan diri. Setiap pertanyaan ia jawab seperlunya, dengan nada rendah dan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tahu, kebenaran yang muncul perlahan jauh lebih kuat daripada kebenaran yang dipaksakan. Di dalam hati Alia, ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia merasa menang, tetapi karena ia melihat bahwa kesabarannya tidak sia-sia. Ia teringat pesan ayahnya tentang waktu dan ketenangan. Kini ia memahami maksudnya dengan lebih jelas. Topeng keangkuhan mulai retak, bukan oleh teriakan atau perlawanan, melainkan oleh fakta yang berdiri dengan sendirinya. Keluarga mertua Alia mulai menyadari bahwa dunia tidak sesempit yang mereka bayangkan, bahwa orang yang mereka remehkan mungkin menyimpan kedalaman yang tidak mereka pahami. Bab ini menandai pergeseran yang halus namun pasti. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada konfrontasi terbuka. Hanya keheningan yang berbeda, keheningan yang dipenuhi kesadaran baru. Dan di tengah semua itu, Alia tetap berdiri dengan tenang, membiarkan kebenaran berjalan menuju tempatnya sendiri, tanpa perlu ia dorong atau ia benturkan. Dan di tengah semua itu, Alia tetap berdiri dengan tenang, membiarkan kebenaran berjalan menuju tempatnya sendiri, tanpa perlu ia dorong atau ia benturkan, hingga akhirnya tibalah saat ketika keheningan yang selama ini menahan banyak hal berubah menjadi ruang bagi fakta untuk berbicara dengan caranya yang paling berkelas. Hari itu, keluarga besar kembali berkumpul. Suasananya berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak ada lagi tawa yang terlalu keras, tidak ada nada pamer yang mendominasi ruangan. Udara terasa lebih berat, seolah setiap orang menyadari bahwa sesuatu sedang menunggu untuk diungkapkan. Alia merasakan ketegangan itu sejak melangkah masuk, namun ia tetap melangkah dengan sikap yang sama, tenang, sopan, dan tidak defensif. Pak Agung duduk di kursi yang sama seperti biasanya. Penampilannya tidak berubah, sederhana, rapi, tanpa upaya menarik perhatian. Namun kali ini, tatapan orang-orang padanya berbeda. Ada rasa ingin tahu yang tidak lagi disembunyikan, ada kegelisahan yang berusaha ditutup dengan senyum tipis. Percakapan dibuka dengan hal-hal umum, namun cepat atau lambat, arah pembicaraan bergerak menuju topik yang selama ini menjadi sumber kesombongan sekaligus kesalahpahaman. Mobil Pajero kembali disebut, tetapi bukan lagi dengan nada membanggakan. Ibu mertua Alia berbicara dengan lebih hati-hati, seolah setiap kata harus dipilih dengan cermat. Di saat itulah, seseorang bertanya langsung kepada Pak Agung, bukan dengan nada menantang, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Pertanyaan itu sederhana, namun cukup untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Semua mata tertuju padanya. Ruangan menjadi hening. Pak Agung menarik napas pelan. Ia tidak terlihat gugup, tidak pula berusaha menguasai situasi. Dengan suara tenang dan datar, ia menjawab apa adanya. Ia menjelaskan perannya, tanggung jawab yang pernah dan masih ia emban, serta hubungan sebenarnya dengan kendaraan yang selama ini dijadikan simbol kebanggaan. Tidak ada kalimat berlebihan, tidak ada nada menyudutkan. Hanya fakta yang disampaikan dengan jujur.
Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Agung terasa seperti cermin yang perlahan diangkat di hadapan keluarga mertua Alia. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh keyakinan kini menunjukkan keterkejutan. Ibu mertua Alia terdiam. Tatapannya goyah, seolah baru menyadari betapa kelirunya penilaian yang selama ini ia pegang. Tidak ada amarah dalam penjelasan Pak Agung. Justru ketenangannya itulah yang membuat suasana semakin berat. Ia tidak menyebut hinaan yang pernah dilontarkan, tidak pula mengungkit perlakuan yang diterima Alia. Namun justru karena itulah, rasa malu mulai merambat dengan sendirinya. Pak Agung menutup penjelasannya dengan kalimat sederhana, namun penuh makna. Ia berbicara tentang martabat, tentang cara memandang sesama manusia, dan tentang betapa mudahnya orang terjebak pada simbol luar tanpa mengenal isi di dalamnya. Kalimat itu tidak ditujukan pada satu orang saja, melainkan pada semua yang hadir. Alia mendengarkan dengan dada bergetar. Ia tidak merasa bangga atau menang. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang dalam. Ayahnya tidak membela dengan cara yang kasar, tidak mempermalukan siapapun, tetapi berhasil menjaga kehormatannya, dan kehormatan Alia, dengan cara yang paling ia hormati. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami posisi istrinya. Ia melihat dengan jelas bagaimana ibunya terdiam, bagaimana ayahnya kehilangan kata-kata. Raka merasa bersalah, menyadari bahwa sikap diamnya selama ini telah membiarkan luka itu tumbuh. Ibu mertua Alia akhirnya berbicara. Suaranya tidak lagi setegas biasanya. Ada getar halus yang sulit disembunyikan. Ia tidak secara langsung meminta maaf, tetapi kalimat-kalimatnya menunjukkan pengakuan. Ia berbicara tentang kesalahpahaman, tentang penilaian yang terburu-buru. Kata-kata itu mungkin belum sempurna, namun cukup untuk menunjukkan bahwa dinding kesombongan telah runtuh. Alia tetap diam. Ia tidak menuntut permintaan maaf, tidak pula menambahkan apapun. Sikapnya menjadi pengingat bahwa harga diri tidak perlu diperjuangkan dengan kata-kata keras. Kadang, diam yang bermartabat jauh lebih kuat. Konfrontasi emosional itu tidak berakhir dengan teriakan atau air mata. Ia berakhir dengan kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini, keluarga mertua Alia telah memandang dunia dari sudut yang sempit, dan bahwa sikap mereka telah melukai seseorang yang tidak pernah berniat merendahkan siapapun. Bab ini menjadi titik balik. Bukan karena rahasia terbongkar, melainkan karena nilai-nilai yang selama ini diabaikan akhirnya berdiri tegak. Pak Agung menunjukkan wibawa sejatinya, bukan sebagai orang yang berkuasa, tetapi sebagai manusia yang memahami arti harga diri dan martabat. Dan di hadapan itu, siapapun, setinggi apapun ia merasa berdiri, dipaksa untuk bercermin. Hingga setelah pertemuan itu berakhir dan rumah kembali sunyi, setiap orang pulang membawa pikiran dan perasaan yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hari-hari setelah konfrontasi itu berjalan lebih pelan, seolah waktu sengaja memberi ruang bagi setiap hati untuk mencerna apa yang telah terjadi. Tidak ada perubahan drastis yang langsung terlihat, tidak pula kehangatan yang tiba-tiba tercipta. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa jelas dalam sikap dan jarak yang kini dijaga dengan lebih hati-hati. Alia kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan rumah, dan menjalani perannya sebagai istri dengan ketenangan yang kini terasa lebih utuh. Luka-luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh. Ada kenangan tentang hujan, tatapan merendahkan, dan kata-kata yang sempat merobek harga dirinya. Namun luka itu tidak lagi berdenyut seperti dulu. Ia telah belajar menerima bahwa tidak semua rasa sakit harus benar-benar hilang untuk membuat seseorang menjadi kuat. Hubungan Alia dengan keluarga mertua perlahan berubah. Tidak serta-merta menjadi hangat, tetapi setidaknya lebih manusiawi. Nada bicara ibu mertuanya kini lebih tertahan. Tidak ada lagi sindiran halus, tidak ada perbandingan yang diselipkan dalam percakapan. Sikapnya cenderung formal, bahkan kaku, namun Alia menerimanya tanpa tuntutan. Ia tidak membutuhkan pengakuan berlebihan, cukup rasa hormat yang sewajarnya. Raka pun berubah. Setelah peristiwa itu, ia menjadi lebih peka. Ia mulai bertanya tentang perasaan Alia, benar-benar mendengarkan tanpa memotong atau menenangkan secara sepihak. Ada rasa bersalah yang ia akui dengan jujur, dan dari sanalah hubungan mereka perlahan membaik. Alia tidak menyimpan dendam. Ia tahu, perubahan membutuhkan keberanian, dan Raka sedang belajar. Pak Agung kembali ke kehidupannya yang tenang. Ia tidak pernah membicarakan kejadian itu secara khusus, seolah semua telah selesai pada waktunya. Namun dalam tatapannya kepada Alia, ada kebanggaan yang tidak pernah diucapkan. Ia melihat putrinya berdiri tegak, tidak dengan amarah, tetapi dengan martabat yang terjaga.
Bagi Pak Agung, itu sudah lebih dari cukup. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah kecilnya, memandangi langit yang mulai berubah warna. Ia mengingat perjalanan yang telah ia lalui, dari kehidupan sederhana yang tenang, hingga masa-masa di mana ia merasa kecil dan tidak berarti, lalu kembali menemukan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan tidak selalu datang dari perlawanan, melainkan dari kemampuan bertahan tanpa kehilangan jati diri. Alia kini memahami makna kekayaan yang sesungguhnya. Bukan tentang mobil mewah, rumah besar, atau pengakuan sosial. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati, dukungan keluarga yang tulus, dan harga diri yang tidak bisa dibeli atau dirampas oleh siapapun. Ia merasa kaya karena ia tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Hubungan keluarga mungkin tidak sempurna. Ada jarak yang tidak sepenuhnya bisa dihapus, ada luka yang meninggalkan bekas. Namun martabat telah ditegakkan, dan itu adalah pelajaran yang tidak ternilai. Alia belajar bahwa ia tidak harus berubah untuk diterima, dan Pak Agung membuktikan bahwa wibawa sejati lahir dari sikap, bukan simbol. Cerita ini berakhir tanpa sorak-sorai, tanpa kemenangan yang dipamerkan. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki nilai, bahwa kesabaran bukan kelemahan, dan bahwa harga diri adalah harta yang paling berharga untuk dijaga. Dan di sanalah Alia berdiri, bukan sebagai perempuan yang pernah dihina, tetapi sebagai istri yang menemukan kekuatannya sendiri, melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih kokoh, membawa satu pelajaran penting, bahwa dunia boleh menilai dari luar, tetapi hanya diri kitalah yang berhak menentukan nilai kita sendiri.